Kalau Yesusnya, kalau orang yang lebih 2, 3, wah Yesus lebih banyak. Itu maksudnya. Kan bukan begitu. Yesusnya mau berapa? Saudara, setelah Roh Kudus memberi pewahyuan ayat itu, saya kaget. Ternyata ayat itu nggak boleh diambil sepotong itu saja dan berdiri sendiri, tidak. Kita ambil di ayat 15-nya 2 orang yang pertama. Itulah 2 orang di ayat yang ke-15. Siapa tadi? Suami istri. Jadi terjemahan yang betul itu gini. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga. Bukan 2 atau 3 orang. Nah kalau ada 2 orang, lalu orang-orang ketiga muncul dan 2 orang itu suami istri. Siapa itu orang-orang ketiga? Anak-anak. Dan itulah keluarga. Berkumpul dalam namaku. Dan itulah satu-satunya ayat yang menunjukkan jelas. Di mana dia hadir. Dalam keluarga. Dalam keluarga. Dilihat dari keharmonisan. Lihat alam semesta yang Papa kita buat. Sangat harmonis. Manusia merusaknya. Nah, lagi sekali. Tadi kita sudah ketemu kesucian, kekudusan, bersama keadilan, kebenaran, kesetiaan, kasih. Sekarang kita lihat keharmonisan. Alam semesta ini harmonis sekali. Dan itulah Papa kita. Anak-anak. Pusat adalah keluarga. Renungkan kalimat ini supaya siapapun dia, presiden, menteri, pejabat, pegawai, karyawan, tukang becak, kuli bangunan, anak sekolah, orang miskin, orang kaya, dengar. Kalau dalam hari itu sudah selesai semua tugas tanggung jawabnya, orang-orang itu kemana sih? Kita ini kemana? Akhir daripada hari itu. Jawabannya apa? Pulang ke rumah. Betul tidak? Nah, berarti rumah ini segala-galanya. Anak-anak, lo betul. Karena itu Alkitab katakan, kembali ke rumah. Anak-anak. Misalnya tadi keluarga baik. Harmonis. Pintar luar biasa. Tiba-tiba ada perubahan. Hari itu mulai ribut orang tua. Nggak usah sebulan. Seminggu kemudian. Anak-anak jadi bodoh. Bagaimana mau pintar? Hampir tiap malam dengar papa mamanya berkelahi. Apa yang mereka pelajari lupa semua. Mereka nggak bisa tidur. Betul tidak? Mereka tergoncang jiwanya. Kenapa papa mamanya? Rusak semua. Rusak semua. Suami gak betah di rumah. Ribut terus. Maka itu saudara, bagaimana suasana rumah kita. Itu ditentukan oleh hubungan kita berdua. Kalau hubungan kita berdua beres, semuanya akan beres. Semua akan beres. Dan beresnya hubungan kita. Karena kita masing-masing dengan Bapa di surga. Ya, jadi di rumah, keluarga dulu. Dan Yesus nyata di situ. Nah, kalau istilah ini, bayangkan kalau Senin sampai Sabtu seperti itu, suasana rumah kita surga hadir terus. Lalu Minggu ke gereja misalnya, atau kita ibadah di mana saja. Yang kita bawa siapa? Yesus dan surganya, bukan? Nah, kita kemanapun pergi, kita bawa surga itu. Orang pasti merasakan dong. Ini 2 orang ini beda dengan yang lain. Katakan amin. Harus begitu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesus akan nyata. Sungguh dan semua orang akan bertekuk lutut. Karena Yesus itu Tuhan. Dan mereka akan mengakui itu. Lalu bukan karena kebaktian, bukan karena ritual, bukan. Tapi karena sesuatu yang dirasakan oleh orang-orang itu. Lewat kehadiran Tuhan kita. Semua dimulai jangan lupa di tempat tidur. Apa yang terjadi dengan kita di tempat tidur itu? Bisa bayangkan kalau itu terjadi. Bagian terakhir, kenapa begitu pentingnya keluarga ini? Kenapa? Karena banyak orang nggak tahu. Kenapa Papa ciptakan pernikahan di dunia? Kenapa? Nah, kalau orang tanya, kenapa sih kamu menikah? Awas anak-anak muda yang belum menikah ini.
Kenapa sih kamu menikah? Jangan jawab gini. Habis temanku sudah menikah semua, masa aku belum? Oh, ngawur jawaban itu. Juga kalau orang tanya, kenapa kamu menikah? Mamaku tuh ribut terus karena pengen punya cucu. Salah juga. Kalau saudara ditanya kenapa saudara menikah, jawabannya adalah karena di surga ada keluarga dan kami mewakili keluarga itu di bumi. Mana ayatnya? Kita harus tahu itu ayatnya. Coba saudara jawab, buka Kejadian 1 ayat 26. Ada satu kata ganti orang pertama jamak itu yang menyatakan mengagetkan kita. Ya. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Sampai hari ini ayat itu masih jadi perdebatan besar. Dan secara general, secara umum 100%, gereja menyatakan kita di situ adalah Tritunggal. Saya berkata tidak. Kenapa tidak? Ayat 27 menerangkan. Lalu Yahweh Tuhan menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, dijadikannya mereka serupa dengan gambarnya. Perhatikan, dia menjadikan laki-laki dan perempuan serupa gambar. Sejak dulu kalau gereja bertanya kepada semua, baik anak kecil, baik orang dewasa, Tuhan itu laki atau perempuan? Jawabannya pasti laki. Ya, karena Bapa kami yang dalam surga. Mari kita teliti hari ini. Kalau dia itu laki, lalu perempuan itu gambarnya siapa? Saya mikir. Hah? Gambar siapa? Loh, nggak bisa dong. Perempuan gambar laki-laki. Nah, karena ayat 27 mengatakan dijadikannya mereka laki dan perempuan seperti gambarnya. Nah, gini saudara, ini rahasia luar biasa. Saya nggak dapetin karena buku atau dari seorang teolog, tidak. Roh Kudus yang mewahyukan ini. Saya kagum sekali. Tuhan tidak diukur di jenis kelamin atau kata gender istilahnya. Lalu siapa? Oke, kita baca dulu. Ulangan 32 ayat 18. Coba salah seorang. Bacakan ayat itu. Maka itu Tuhan tidak pernah mengukur kita hebat di luar rumah. Tunggu dulu. Orang hebat di luar rumah tapi nggak hebat dalam rumah, itu orang munafik. Catat itu baik-baik. Orang munafik. Maka itu ukurannya ternyata di rumah, semuanya di rumah. Kata pulang itu di Alkitab dominan sekali. Udah silakan dibaca. Salah seorang saudara bacanya. Ulangan 32 ayat 18. Ini nyanyian Musa sebelum dia mati. Ayo. Gunung batu yang memperanakkan engkau. Nah, gunung batu itu kan Tuhan bukan? Yang memperanakkan engkau. Terus? Telah kau lalaikan dan? Telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Oke. Keluarkan kata memperanakkan dan melahirkan. Tuhan yang memperanakkan engkau. Berarti dia itu bapak atau ibu. Nggak usah ragu-ragu. Siapa yang melahirkan itu, papa atau mama? Nah, jadi kita di ayat 26 ternyata itu papa mama ada di surga. Dan kalau kita pakai hukum Efesus 5, setelah dua orang itu menikah, mereka itu dua orang atau satu orang jadi. Nah, ya sudah. Ngerti? Karena di surga ada papa dan mama, maka dia jadikan laki-laki untuk mewakili papa. Dia jadikan perempuan untuk mewakili ibu. Katakan apa? Maka itu 27 mengatakan, dijadikannya laki dan perempuan menurut gambarnya. Hebat sekali. Kenapa kita menikah? Karena kita mewakili dia. Bukan mewakili mereka loh, salah. Suami istri itu satu. Jadi walaupun itu papa mama tetap satu. Tuhan kita tetap satu, bukan dua atau tiga, tidak. Maka itu kalau papa mama nggak harmonis, anak-anak hancur. Saudara.
Kenapa? Karena gambar Tuhan rusak dalam hidup anak-anak.